Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah. Pada malam ini kita bisa berkumpul dalam haflah mubarakah. Insya Allah menjadi wasilah rahmat dan ampunan Allah. Waktu iman, sehari semalam kita memohon kepada Allah untuk diberikan atau diarahkan petunjuk, untuk dibimbing kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholat minimal 5 waktu atau minimal 17 kali. Dari 5 waktu itu kalimat ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tentu ketika kita memohon kepada Allah untuk ditujukan kepada jalan yang lurus ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bahwa kita dalam kesesatan, bukan berarti kita belum mendapatkan hidayah, bukan berarti kita belum mendapatkan petunjuk, tetapi justru kita sudah mendapatkan hidayah itu, sehingga kita pun adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya yaitu
Allah kita memohon dibimbing oleh Allah, yaitu contoh misalkan Luqmanul Hakim, diantaranya seperti itu. Terus kita memohon kepada Allah dibimbing dari dua kelompok al-Yahud wa Nasara. Ternyata dalam Quran banyak ayat kisah, bahkan saya kira paling banyak yaitu tentang kisah orang Yahudi, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam atau kisah Bani Israil. Nah, mengapa kita memohon kepada
sampai apabila mereka masuk juhrodobin, masuk ruang jom. Dobin itu sejenis biawak, la takhawtumu, pasti kamu akan mengikuti. Padahal kita tahu bahwa lubang biawak itu kecil, banyak segedena biawak, urang mau biasa lepat langsung sama. Tapi digambarkan oleh Rasul masuk gitu, artinya apa? Mau atau tidak mau, terseret kita itu masuk ke dalam langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani. Maka para sahabat yang mendengar Rasulullah SAW itu bertanya-tanya, adakah umatnya Namrud gitu kan? Maka ada yang mengatakan al-Yahud wa Nasr. Wahai Rasul, artinya apa? Artinya milah-milah penyimpangan. Salam milah Nabi Isa itu adalah al-haq, merupakan ajaran yang benar. Tetapi yang dimaksud adalah jalan hidup tradisi yang sifatnya Allah sebutkan, yang menyebabkan al-murtad, yang menyebabkan al-murtad, dan menyebabkan Allah menyesatkan orang benar. Dua tema bahwa sehingga umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa alaihissalam itu menjadikan akhbarohu rahib akhbar warubah rahib tokoh-tokoh Allah. Dikatakan oleh rahib, dikatakan oleh tokoh, menyebabkan umat itu lebih paham kepada apa yang dikatakan daripada apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kita tahu orang Yahudi ini, mereka adalah orang yang pertama kali menghalalkan apa dengan tentang masalah riba. Riba teh dosa besar banyak, bahkan dosa yang paling ringan dalam masalah riba teh nyata lebih ibarat berzina dengan ibu kandung. Apa kecil gede kan katanya. Dan itu dan riba ini merupakan sesuatu yang diikuti juga oleh kita.
Bahkan kata Rasulullah yubalil mar'u minar riba, kemah di akhir zaman mah jalma teh bakal galiwon tak jeung urusan-urusan riba. Mau tidak mau suka ataupun suka kita pun kadang-kadang nyerempet dengan urusan-urusan riba. Hulu, koordin, jaro, manfaatan, bahwa riba. Setiap transaksi, setiap pinjam meminjam, setiap gade menggade yang ada diambil manfaat maka terjatuh pada riba. Riba kan kabayang teh urang teh ngambut, jatuh tempo kabayang berhubungan gitu kan. Tapi kan sebenarnya riba itu kan termasuk gade menggade juga bisa jatuh kepada riba. Misalkan simpuring Kak Ustadz Sule, Ustadz nambut artos kan gitunya pemberi ting lah 10 juta banyak kan. Kira-kira 10 juta makanya cek pas Sule teh sok dibere pamencetankeun heula abdi cenah. Abdi mencetan Ustadz Sule, nah hayang naon hayang pasian tamu, tah abdi mencetan itu riba saneh. Riba. Abdi mencetak Ustadz Sule teh kata riba. Nah, ada pinjam meminjam tapi jaro manfaatan. Dia mengambil manfaat dari saya. Padahal mencetak itu dibayar kan gitu. Ya, atau dimudah-mudah itu. Nah, mencetak wae riba. Umar bin Khattab pernah ngalangku ka hiji tempat tuluy hujan siang itu. Nah, ya padumukan bumi bare naon namina teh menuju ngalangkung aya ngupaya. Ya Umar, ya ambil lamun ini ka dieu geura kalebet heula urang kopi heula. Atau mau apa gitu. Mun abdi menuju ieu cek bapak teh. Ustaz, ka dieu urang kopi heula ka dieu. Ya, abdi bakal apa? Tapi Umar bin Khattab pas bare lebet ngarentok moal. Ini teh kajian hujan. Nah, sabab anu nawaran eta nyimpang ka bumi teh boga hutang ka Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sieun bahwa manehna berbuat baik gitunya miwarang ka bumi teh eta teh gara-gara anjeunna boga hutang ka dina Umar bin Khattab. Tadi kita riba. Kebaikan dari orang tersebut karena terkait dengan utang piutang Umar bin Khattab mah alim. Misalkan bapak menuju di sawah, kudu nyangku, geus panen, jarami loba kan itu. Uyos we pak, kok abdi dibantosan, jarami nggak diangkutan, atau teh pak, atau tapi boga hutang kita jaman ke bapak. Pami bapak nanti ulah tong dibantosan, bising dia membuat baik itu sebab dia punya hutang kepada bapak. Itu namanya riba. Harus sebab riba. Jadi gade menggade itu kan itu tidak boleh memanfaatkan jaminan. Contoh misalkan simpuring ka bapak misalkan pak namun artos abdi gaduh sawah mangga gade apa namanya nya jaminanna serupa sama. Ku bapak teh garap ke sawah abdi teh nya biasana kan gelahna gitu. Nya larasnya digarap sawah teh. Dia tidak tahu bahwa dia menggarap sawah saya itu adalah riba karena saya meminjam hutang itu sawah saya itu hanya sebagai apa? Jaminan bukan untuk digarap. Kalau si bapak ingin menggarap sawah saya harus beda lagi akal. Ustaz punten dari mah bahana namanya tegadean abdi mah urang kerja sama we kumaha mah kagok gitu. Tos we urang mujaroah atau muhobarok ai mujaroah masna modal nanti abdi mangga bade garap ustaz atau nanti usaha mangke hasilna dibagi dua teh eta mah bagi hasil aya akad yang berbeda tapi ieu mah jol-jol naon namina abdi namun artos ka bapak tuluy sawah abdi jadi jaminan jol digarap ke sawah dan ngarasa eta teh milik saha milik urang sana eta teh riba di kampung-kampung eta teh kaji muni munarabutan artos sawah itu digarap ku anjeun panen mah diangkutan eta teh riba. Masyaallah kadene kacida gedena dosa riba itu.
Contohnya misalnya namanya gak ada motor apa? Nah, ya, motor tidak ada motor dari riba. Sabab orang sadaya teh memberikan uang, ya seakan-akan dia yang meminjam, dia memberikan barang jaminan berupa ini, tapi nanti kembalikan lagi. Harusnya yang namanya mengambil motor itu adalah ijaroh, adalah sewa punya. Tadi salah orang, namanya apa? Pokoknya orang teh kalau berriba gitu. Nah, gitu. Cicilan bumi kemana? Cicilan bumi. Nah, ini memang. Nah, katakan dari aku yang kurang. Ya. Kembali dan pembahasan tadi, kembali. Anu pertama kali menghalalkan riba itu orang Yahudi. Siapa yang pertama kali memiliki? Adalah ulama. Umagi panginten mereka teh aya untung yang rugi ya, atau nanti mereka punya bisnis dalam riba. Akhirnya ulama mereka itu menghalalkan yang mengharamkan ya hal atau menghalalkan ya haram. Inna jayak kuluna apa min amwalinas, karena para rahib itu para tokoh ulama Yahudi itu banyak makan harta manusia, maka akhirnya mereka itu menghalalkan riba yang keuntungan. Asami wae anu dijual beli hayang itu nanu mau nganutkeun artos hayang itu gitu kan. Naon bedana cenah jual beli jeung ngaribakeun atuh Allah wa ahallallahu bai wa haramal riba. Gitu. Nah, jadi eta ulama. Maka cek Imam Tahawi penyimpangan Yahudi itu di ulama ini diawali dengan ulama mereka. Gitu. Makanya kesininya tradisi orang-orang Yahudi itu banyak menyimpang gara-gara ulama. Makanya Abdullah bin Salam itu seorang rahib Yahudi yang masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasul, coba orang Yahudi mah kaum buhtun adalah orang-orang yang buhtun, pengingkar terhadap ajaran Allah. Ya. Di antaranya terbukti suatu ketika ada wanita dan laki-laki di kalangan orang Yahudi yang berzina di Madinah. Ya. Jadi berzina. Rasulullah tidak menggunakan hukum Quran, tapi Rasulullah pada saat itu menggunakan hukum Injil, karena kata Allah wal yahkum ahlul Injil bima anzalallah. Hendaknya ahli Injil berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu dengan kitab Taurat. Maka pada saat itu Rasulullah SAW ya datang kepada para rahibnya. Bahasa ulama kintan-kintan, wahai para rahib, hukum bagi pezina dalam Taurat apa? Dalam tangannya itu ada Taurat, terus dibuka Taurat tapi ditutupi. Cek ulama teh hukumnya adalah pezina itu dicoreng-coreng, wajahnya dicoreng-coreng gitu kan, dulu ditelanjangi dan di mana? Ya, wah, jadi di Arab keliling otaknya di era. Cek Abdullah bin Salam muncul, kadaba ya Rasulullah, bohong tah ya Rasulullah, lain dicoreng-coreng, lain diminta telanjang, lain di, tapi lihat di Injil, buka tanganmu pada ditutupan Pak. Ya. Jadi orang ulama teh nutupan hukum dina Injil. Cicing Rasulullah buka eta geser dan pas dibuka ternyata hukumannya bagi para pezina adalah dirajam. Dirajam hukum Islam sanes. Misalnya